Selamat datang di masa di mana informasi disajikan semakin pendek, hiburan dikemas semakin pendek, konten video pendek alhasil. Ingatan pun menjadi semakin pendek penuh dengan misinformasi, distraksi, dan kurangnya fokus. Maka busuklah itu brain rot. Pembusukan otak adalah sebuah frasa yang menggambarkan penurunan kemampuan berpikir dan mental akibat penggunaan teknologi secara berlebihan, khususnya konsumsi konten daring yang remeh dan tidak menantang. Dan meskipun istilah brain air telah dikenal sejak lama, kamu masih di sana atau sudah kemana-mana. Saya yakin hanya sedikit dari kamu yang akan menonton video ini sampai habis. Mayoritas tak akan pernah bisa menyelesaikannya. Sebagian akan terganggu notifikasi yang terus muncul. Sebagian yang lain pasti karena sudah merasa sangat bosan. Inilah dunia yang penuh gangguan, semua dimulai dengan normal, terasa biasa saja, tapi pelan-pelan itu akan menguasai otak pikiran dan seluruh hidupmu. Maka tetap di sini, luangkan beberapa menit ke depan. Cobalah fokus dan bertahan, kita akan coba kembali jadi manusia. Selama apapun kamu menggulirkan jarimu, selama itu pula konten baru akan tersaji di hadapanmu. Kamu akan terus scroll dan scroll dan scroll dan scroll hingga berada pada titik di mana kamu tak lagi bisa mengingat konten yang sebelumnya kamu lihat. Entah itu 100 atau 1000 konten pendek yang telah bergulir, entah itu sekian menit atau sekian jam yang kamu habiskan. Kamu mungkin hanya dapat mengingat 1 atau 2 saja. Sungguh menyedihkan. Sebab itulah waktu ketika kamu sedang beraktivitas tanpa menggunakan kesadaranmu, tanpa menggunakan otakmu. Scrolling merupakan praktik umum di dunia sosial media dan platform digital saat ini yang memungkinkan pengguna untuk terus menggulir tanpa henti. Tujuannya hanya satu: mempertahankan keterlibatanmu selama mungkin. Membuatmu tak sadar telah menghabiskan begitu banyak waktu melakukannya, dan pengalaman ini sungguh menyusahkan otak kita. Akan terus-menerus menerima informasi baru dalam jumlah besar, tetapi sebagian besar bersifat dangkal dan cepat berlalu. Oleh karenanya, seiring waktu kemampuan untuk fokus dan membaca sesuatu yang lebih panjang atau kompleks jadi berkurang. Setiap kali kamu menemukan konten menarik, otakmu akan melepaskan dopamin, menciptakan siklus kecanduan yang membuat dirimu terus menggulir dalam jangka panjang. Percayalah, ini akan membuatmu kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir kritis, atau menikmati kegiatan yang membutuhkan perhatian lebih. Kecanduan ini persis seperti pornografi yang membunuh kejantananmu atau narkoba yang membunuh hidupmu. Gulir tanpa akhir akan membunuh otakmu lebih cepat dari yang kau pikirkan. Sayangnya semakin kesini, popularitas media sosial dan aplikasi yang dirancang untuk memberikan hiburan cepat dengan durasi singkat telah meningkat pesat. TikTok jadi primona, YouTube pun ikut-ikutan dengan video short, dan Instagram tak mau kalah. Yang bahkan rencananya akan dibuat jadi aplikasi terpisah agar kompeten dengan konten-konten pendek yang menjadi bintang baru, pencetus impulsif viewing bagi kita semua. Selain itu, notifikasi dari berbagai aplikasi yang ada di smartphone kita semakin tumpah seperti air bah, tak ada lagi kekosongan yang tersedia. Lalu kita seolah menyerah tanpa dapat berbuat apa-apa. Tapi, apakah kita memang tidak dapat berbuat apa-apa? Brain rot memang lebih sering digunakan untuk menjelaskan budaya internet Gen Alpha oleh orang dewasa yang menganggap bahwa anak-anak telah kecanduan terhadap teknologi yang merusak kemampuan untuk berinteraksi di dunia nyata. Gen Z dan Gen Alpha memang merupakan dua generasi yang paling rentan terhadap brain rot, sebab tidak seperti generasi sebelumnya yang mengalami transisi dari dunia analog ke digital. Kedua generasi ini lahir langsung dalam era teknologi instan. Mereka tumbuh di era ledakan informasi, di mana ribuan konten baru muncul setiap harinya. Meski demikian, sesungguhnya brain rot mengintai seluruh generasi. Konten receh adalah biang keladinya. Scrolling tanpa henti akan membuat otak menjadi lelah, memelototi video pendek tanpa makna, di mana dopamin terus dipompa tanpa usaha. Akibatnya, kreativitas turun, produktivitas jeblok, dan otakmu jadi seperti kentang rebus, membusuk tanpa kamu sadari. Membuat sulit fokus, gampang lupa, atau kehilangan motivasi untuk hal-hal yang penting.
jika seseorang dapat melewati konten-konten yang tidak disukai hanya dengan menggulirkan jemari, maka di dunia nyata dia akan cenderung menghindari masalah yang sulit ketimbang menyelesaikannya. Selain itu, kecenderungan seseorang untuk terus-menerus mencari berita atau konten negatif terutama di media sosial. Beberapa ciri seseorang telah terpapar brain rot, diantaranya lebih tertarik scrolling media sosial saat sedang bersama teman keluarga atau kolega, sulit untuk melepaskan diri dari gadget bahkan saat sedang melakukan hal yang penting, kesulitan mengingat hal-hal baru, berpikir dengan jernih, terlalu sering memeriksa notifikasi ponsel, susah tidur, mengalami mata lelah atau sakit kepala setiap selesai memainkan gadget. Jika kamu pernah mengalami satu atau lebih dari hal-hal tersebut, maka kamu perlu mengatasinya. Mari kita selesaikan sekarang fenomena tersebut. Ini adalah tantangan bagi kita. Tidak ada satu seorang pun yang patut untuk disalahkan. Untuk itu otakmu, otakku, dan otak kita semua sedang mengalami perubahan besar yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Kita hidup di dunia di mana perhatian adalah mata uang, dan setiap guliran layar adalah transaksi mikro dalam ekonomi digital yang semakin besar. Seiring waktu, platform-platform akan terus memanfaatkan kondisi ini, semakin membentuk jalur saraf dan membuat pemikiran otak semakin sulit dilakukan. Perasaan gelisah, dorongan untuk memeriksa ponsel setiap waktu, ketidakmampuan untuk diam fokus. Semuanya adalah masalah yang harus kita sadari dan atasi dengan cermat. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi terhadap pengalaman. Masalahnya kita telah larut dalam siklus tanpa henti untuk mencari kepuasan berkat revolusi smartphone dan kebangkitan media sosial. Hanya dalam waktu kurang dari 2 dekade, kita telah melatih otak kita untuk selalu menginginkan pembaruan, memecah fokus kita, dan membuat konsep terasa tidak alami. Kontrol diri adalah segalanya. Kabar baiknya, neuroplastisitas bekerja 2 arah, sama seperti kita beradaptasi dengan lingkungan digital yang penuh dopamin. Kita juga bisa melatih ulang otak kita untuk kembali ke pola yang lebih sehat. Ini memang tidak mudah, seperti membangun otot. Setelah bertahun-tahun menjadi pemalas dengan usaha yang disengaja, kita bisa mendapatkan pola pikir yang mendalam atau menciptakan sesuatu yang berarti. Sebab di sisi lain, internet bukan hanya tentang distraksi. Internet juga merupakan alat yang sangat kuat untuk belajar dan berkembang. Tanpa internet, kebanyakan dari kita barangkali akan sengsara. Maka tantangannya adalah bagaimana kita memanfaatkannya dengan benar, alih-alih hanya menggulir tanpa tujuan. Bagaimana jika kita menggunakannya untuk belajar sesuatu secara lebih fokus dan mendalam. Di samping itu, cobalah untuk lebih sering terlibat dalam kegiatan fisik seperti berjalan atau berolahraga, berbicara langsung dengan orang di sekitar. Ini dapat menjauhkan kita dari kebiasaan buruk untuk terus-menerus menonton konten yang tidak memberi manfaat bagi pikiran. Membaca buku, memecahkan teka-teki, atau berdiskusi tentang topik mendalam adalah cara untuk melatih otak. Jika aktivitas ini jarang dilakukan, otak bisa kehilangan ketajamannya dengan gadget yang sama, tetapi digunakan untuk tujuan yang berbeda, hasilnya pun dapat dibanggakan. Jadi mulai sekarang fokuslah pada hal-hal yang lebih bermanfaat. Jangan biasakan dirimu hanya bermain-main di permukaan smartphone. Ada banyak sumber daya di luar sana yang bisa membantu kita untuk berkembang. Fokus pada hal-hal yang lebih bermakna, fokus hanya pada pekerjaan yang lebih berguna. Fokus bangun otot dan otakmu, fokus bangun mimpimu untuk hasil yang lebih optimal. Kamu juga dapat melakukan dopamin detox selama 100 hari. Gulirmu mungkin tiada batas, tapi waktumu akan terbuang sia-sia. Jangan lupa like jika suka konten singkat ini. Ringankan jempolmu untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan wawasan lainnya. Terima kasih.